Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putrieni dengan NIM 22059210 dari Prodi Manajemen Angkatan 22. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah video tentang tutorial atau proses pada wawancara. Nah, di sini pada kali ini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Vanessa Amanda, yang akan ya sebagai HRD dari perusahaan tersebut dan saya yang akan diwawancarainya. Untuk itu, kita akan mulai proses dari wawancara tersebut. Baiklah, selamat pagi Ibu Amalia. Perkenalkan, nama saya Vanessa Amanda dan saya di sini sebagai HRD HRD yang akan mewawancarai Ibu. Senang bertemu dengan Anda. Silahkan duduk. Uh, dan terima kasih juga sudah datang ke wawancara hari ini untuk posisi sebagai customer service. Eh, Bagaimana perjalanan Ibu Amalia pada pagi hari ini untuk datang ke sini? Alhamdulillah, saya sangat sudah pede dan insya Allah siap dalam proses wawancara ini. Hmm, baik. Cuaca hari ini cukup cerah ya. Iya, Ibu, cukup cerah dan mendukung untuk proses wawancara kali ini. Hmm, oh ya, saya melihat Anda membawa portofolio. Apakah boleh saya lihat? Iya, ini berkas-berkas yang telah saya siapkan dan menjadi persyaratan dari proses ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang eh, posisi customer service dan bagaimana pengalaman serta kualifikasi Anda sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saya ingin lebih mengenal Anda dan mengetahui lebih banyak tentang pengalaman dan minat Anda. Tujuan wawancara kali ini untuk membantu kami menentukan apakah Anda kandidat yang tepat untuk posisi ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Eh, Boleh Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda? Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Eh, Selamat pagi juga Ibu. Perkenalkan, nama saya Amalia Putrieni, biasa dipanggil dengan Amel. Saya berasal dari Kabupaten Sinjung dan saya saat ini merupakan baru saja menyelesaikan studi saya pada salah satu universitas di Sumatera Barat, yaitu Universitas Negeri Padang, pada jurusan manajemen. Saya adalah seorang fresh graduate dan sudah memiliki berbagai pengalaman pada saat saya masa kuliah atau menyelesaikan studi saya, dan saya memiliki beberapa kemampuan yang menurut saya cocok untuk saya bekerja pada perusahaan yang saya lamar ini. Dan saya yakin saya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan yang saya lamar ini. Terima kasih. Baiklah, Em, ya yang selanjutnya yang ingin saya tanya, eh, apa sebutkan kelebihan kelebihan yang ada pada diri Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menyebutkan beberapa kelebihan yang sama ini saya punya. Kelebihan terbesar saya yaitu adalah pada public speaking. Saya bisa berbicara di depan umum, terutama pada saat masa kuliah. Saya sudah menjadi saya menjadi bagian dari suatu organisasi dan terutama saya selalu menjadi untuk menjadi sebuah apa menjadi MC pada kegiatan yang dilakukan pada organisasi saya tersebut. Lalu kelebihan saya yang lainnya yaitu saya mampu untuk mengelola atau menggunakan Microsoft seperti Microsoft Word, Office, dan PowerPoint serta yang lainnya. Eh,
Dan saya juga memiliki kelebihan di bidang ketepatan waktu karena saya orangnya yang tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang telah dilimpahkan kepada saya. Terima kasih. Baiklah, eh, ada banyak kelebihannya ya. Em, Selanjutnya, eh, coba ceritakan kelemahan yang ada pada diri Anda dan bagaimana cara Anda untuk mengatasi kelemahan Anda tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup salah satu ya pertanyaan yang cukup berat karena ini mencakup kelemahan yang ada di diri saya. Kelemahan yang ada di diri saya yang paling menonjol itu adalah lupa. Jadi cara saya mengatasi kelupaan saya itu, saya memiliki suatu solusi yaitu dengan membuat jadwal di handphone yang saya punya dan itu sudah terstruktur. Jadi saya ingat dan memiliki jadwal itu. Jadi setelah besoknya yang telah direncanakan itu akan dilakukan, sebelum hari itu pengingat di HP saya itu sudah muncul. Jadi saya ingat akan yang akan saya lakukan. Jadi solusi dari kelupaan saya itu. Dan itu salah satu kelemahan yang paling dominan dari diri saya. Terima kasih. Baiklah, eh, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, coba Anda ceritakan pengalaman kerja Anda yang paling relevan. Baik, terima kasih lagi atas pertanyaannya. Dari pengalaman kerja saya selama masa kuliah, selama mengampu masa kuliah saya sudah pernah bekerja atau magang di salah satu perusahaan BUMN dan salah satu yaitunya bank juga sama seperti perusahaan yang saya lamar sekarang ini. Dan saya waktu itu sudah ditempatkan pada posisi CS atau customer service. Jadi juga sesuai dengan yang saya lamar pada perusahaan kali ini yaitu di bagian customer service. Jadi setelah pengalaman di magang kemarin yang sudah saya eh, lakukan, jadi saya lebih menguasai di bidang ini, makanya saya tertarik untuk melamar di bagian CS ini. Terima kasih. Hmm, baiklah, ternyata kerja yang pengalaman kerja Anda cukup eh, baik ya. Dan selanjutnya saya punya pertanyaan lagi. Eh, oh ya, eh, apa yang membuat Anda tertarik pada posisi yang Anda lamar pada saat sekarang ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menjadi salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk melamar pada perusahaan ini, yaitu karena sebelumnya kan saya sudah memiliki pengalaman di bidang yang sama, terutama yang pada saat saya lamar ini. Dan pada perusahaan ini juga sedang membuka lowongan untuk sesuai dengan yang saya eh, punya skill. Jadi makanya saya eh, m- jadi makanya saya berani untuk bisa mendaftar pada perusahaan ini dan saya tertarik sebelumnya pada perusahaan ini karena memiliki visi dan misi perusahaan yang baik tentunya dan merupakan perusahaan yang sudah cukup terkenal. Dan saya yakin saya berada di perusahaan ini, saya bisa memberikan kontribusi yang baik dan perusahaan pun memberikan feedback yang baik terhadap pekerjaan yang saya lakukan nantinya. Terima kasih. Bagus-bagus. Berarti sebelumnya
Eh, Sebelumnya memang sudah mencari mencari tahu ya tentang mencari tahu tentang perusahaan ini apa-apa saja ininya. Baiklah, mungkin selanjutnya eh, pertanyaan selanjutnya itu eh, bagaimana Anda menangani situasi konflik atau tekanan pada saat jika Anda sudah dinyatakan diterima nantinya kalau Anda udah bekerja gitu, bagaimana Anda menangani situasi tersebut jika terjadi konflik atau terdapat tekanan pada diri Anda? Bisa Anda jelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana diri saya sendiri, terutama untuk menangani situasi konflik atau tekanan dari perusahaan yang saya pegang. Tentunya langkah yang pertama yaitu saya harus tenang terhadap apa permasalahan yang sedang saya hadapi dan mencari tahu dulu akar permasalahannya itu di mana. Lalu saya akan eh, ber eh, menyampaikan permasalahan ini kepada pihak di atas, bagaimana permasalahan ini bisa muncul. Lalu saya meminta solusi dari atasan saya tentang hal ini, dan setelah diberikan solusi, pastinya saya juga akan menerima jika solusi itu baik untuk diri saya sendiri. Dan untuk tekanan sendiri tentunya pasti ada di setiap perusahaan yang sedang kita kerja, yang kita lakukan. Kalau untuk tekanan sendiri, pastinya cara yang paling ampuh itu adalah tetap tenang dan menerima semua yang diberikan oleh atasan, pihak atasan, karena selagi kita tidak membuat kesalahan, maka kita berhak untuk merasa benar dan tidak ada masalah terhadap apapun, dan ya tetap eh, tetap teguh terhadap pendirian kita sendiri. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baiklah. Ternyata cara menangani situasi dan konflik seperti itu ya tergantung dengan dengan diri kita Berbeda. sendiri ya. Iya. Kalau kita menanganinya dengan pikiran yang tidak harus dengan eh, pokoknya menanganinya itu tuh dengan pikiran yang tenang. Jadi nanti pasti bakalan apa menemukan ininya menemukan caranya supaya tahu cara mengatasi situasi atau konflik seperti itu ya, yang bagus-bagus. Dan terakhir mungkin saya akan bertanya selanjutnya, eh, saya pengen tahu gimana cara Anda menyeimbangkan pekerjaan Anda dengan kehidupan sehari-hari Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat eh, priority, karena bagaimana diri saya sendiri menyimbangkan pekerjaan yang saya sedang pegang dengan kehidupan pribadi saya. Tentu itu sangat sulit bagi setiap orang dan memiliki prioritas terhadap masing-masing individu. Bagi saya, tentu kedua hal tersebut sangatlah penting. Tapi di sisi lain, pekerjaan yang sedang saya pegang itu adalah tanggung jawab yang saya berikan di awal saat saya melamar pekerjaan tersebut, dan harus saya pegang terus agar saya mampu untuk bisa memberikan yang terbaik dan tidak menyalahkan atau membuat tanggung jawab yang saya berikan di awal itu menjadi tidak sesuai. Untuk hal itu, cara saya untuk menyimbangkan pekerjaan saya dan kehidupan pribadi saya dengan cara saya membuat jadwal antara pekerjaan dan pribadi. Kalau di saat pekerjaan, saya fokus pada pekerjaan yang sedang diberikan kepada saya,
Dan di saat sudah di kehidupan pribadi, tentunya juga saya akan menyeimbangkan pekerjaan di kantor saya atau di perusahaan yang sedang saya pegang. Lalu cara saya yaitu menetap batasan. Jadi seperti jika ada pekerjaan di perusahaan saya yang harus segera diselesaikan, saya juga harus melihat kondisi dan situasi kehidupan pribadi saya. Jadi saya tidak bisa juga memaksa untuk menyelesaikan pekerjaan di perusahaan saya, sedangkan pada saat itu sedang pada situasi kehidupan pribadi saya atau di waktu libur gitu. Tapi jika itu memungkinkan eh, di saat atasan sebelumnya sudah menyampaikan untuk harus diselesaikan pada hari itu, maka saya juga akan bisa menerimanya, asalkan itu sebelumnya pemberitahuannya dilakukan sebelum hari H tersebut. Jadi tidak ada waktu yang tergesa-gesa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu eh, cara saya yang paling dominan untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi saya yaitu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan di saat misalnya lagi pekerjaan, bisa setelah break berkumpul dengan teman, minum kopi atau yang lain-lainnya. Dan di waktu libur menyempatkan diri untuk misalnya berlibur atau traveling. Sekian dari saya. Baik-baik. Ternyata ada banyak ya untuk cara Anda untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan selanjutnya, mungkin ini dari saya untuk Anda. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami? Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Mungkin saya cuman ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada perusahaan yang saat ini sedang saya lamar, yaitu apakah bagi diri saya sendiri nantinya saat saat setelah diterima di posisi yang saya lamar, apakah ada peluang untuk saya mempelajari keterampilan baru dan mengambil peran yang lebih besar di masa depan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan Anda sangat bagus. Eh, Mungkin nanti saya akan menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin sekian ya pertanyaan-pertanyaan dari saya dalam mewawancarai Anda. Mungkin terima kasih atas waktu dan minat Anda pada perusahaan kami. Kami akan segera memberitahu Anda tentang hasil wawancara ini. Senang bertemu dengan Anda, Ibu Amalia. Saya akan menghubungi Anda dalam waktu dekat ini untuk memberitahu Anda tentang langkah selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas waktu Anda. Kami sangat menghargai minat Anda pada posisi ini. Mungkin sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dulu eh, dari saya tentang bagaimana proses wawancara di suatu perusahaan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.